Desa Sukamaju tiba-tiba menjadi ramai sejak pernikahan yang tidak biasa antara Pak Sugeng, seorang kakek berusia 70 tahun, dengan Mbak Susi, seorang janda muda yang baru berusia 28 tahun. Pernikahan mereka menjadi buah bibir, mulai dari warung kopi sampai acara ronda malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe, agar kita semakin rajin membuat video. Pak Sugeng adalah seorang pria yang dikenal ramah dan penyayang. Meskipun usianya sudah senja, semangat hidupnya seperti pemuda. Selama ini, ia hidup sendirian setelah ditinggal wafat oleh istrinya 10 tahun yang lalu. Sebaliknya, Mbak Susi baru saja mengalami masa sulit setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja. Mbak Susi dikenal cantik, sopan, dan pintar mengelola warung kecil peninggalan suaminya. Pertemuan mereka bermula di pasar desa. Pak Sugeng yang sedang membeli bumbu dapur tidak sengaja menjatuhkan dompetnya di dekat warung Mbak Susi. Melihat dompet tersebut, Mbak Susi segera memanggil Pak Sugeng. "Pak, dompetnya jatuh," seru Mbak Susi sambil berlari mengejar. Pak Sugeng, yang awalnya bingung, merasa sangat berterima kasih. Ia mengajak Mbak Susi duduk sebentar di warung untuk sekadar membeli segelas kopi sebagai tanda terima kasih. Dari obrolan ringan itu, keduanya saling berbagi cerita. Mbak Susi merasa nyaman karena Pak Sugeng mendengarkan dengan tulus, sementara Pak Sugeng kagum dengan keberanian dan kemandirian Mbak Susi. Sejak pertemuan itu, Pak Sugeng mulai sering mampir ke warung Mbak Susi, tidak hanya untuk membeli kopi, tetapi juga untuk membantu hal-hal kecil seperti memperbaiki bangku warung atau mengganti lampu yang rusak. Kedekatan mereka menjadi semakin terlihat, hingga suatu hari, Pak Sugeng memberanikan diri mengungkapkan niatnya. "Susi, Pak Sugeng tahu ini terdengar aneh. Tapi, kalau Susi berkenan, saya ingin melamar Susi. Bukan untuk main-main, tapi untuk saling menemani. Saya ingin Susi merasa aman dan bahagia," ucap Pak Sugeng dengan suara bergetar. Mbak Susi tertegun. Lamaran itu tak pernah ia bayangkan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa kehadiran Pak Sugeng membuatnya merasa dihargai dan dilindungi. Setelah meminta waktu untuk berpikir, akhirnya ia setuju. Pernikahan mereka digelar sederhana di balai desa, namun dihadiri banyak warga yang penasaran. Hari itu, senyuman mereka berdua tampak tidak bisa disembunyikan. Bahkan, beberapa warga bercanda, "Pak Sugeng ini bisa bikin janda muda luluh. Rahasianya apa, Pak?" Namun, kebahagiaan mereka baru saja dimulai. Malam pertama mereka di rumah kecil Pak Sugeng menjadi awal dari cerita yang lebih mengejutkan. Mbak Susi, yang awalnya canggung, akhirnya menemukan sisi lembut Pak Sugeng yang membuatnya merasa dicintai sepenuhnya. Seminggu setelah pernikahan mereka, kehidupan rumah tangga Pak Sugeng dan Mbak Susi berjalan harmonis. Meskipun banyak warga yang masih membicarakan pernikahan mereka, keduanya tidak terlalu peduli. Mereka menikmati setiap momen bersama. Pak Sugeng yang dulunya jarang keluar rumah kini terlihat lebih sering tersenyum. Bahkan, ia mulai kembali berkebun di belakang rumah, menghidupkan tanaman cabai dan sayur-sayuran yang sudah lama terbengkalai. Mbak Susi juga terlihat bahagia. Ia membawa suasana baru ke rumah kecil Pak Sugeng, membersihkan setiap sudut, dan menambahkan hiasan sederhana seperti tirai dan bunga meja. Namun, kejutan besar datang ketika Mbak Susi tiba-tiba merasa mual dan pusing di pagi hari. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan karena aktivitasnya di warung. Tetapi setelah 3 hari berturut-turut, ia mulai curiga. "Pak Sugeng, kok saya akhir-akhir ini mual terus, ya? Padahal biasanya nggak begini," ujar Mbak Susi sambil memegangi perutnya. Pak Sugeng, yang sedang menyeduh kopi di dapur, hanya tersenyum kecil. "Mungkin masuk angin, endut. Nanti saya ambilkan minyak kayu putih," jawabnya santai. Namun, Mbak Susi merasa ada yang berbeda. Karena penasaran,
Ia meminta Pak Sugeng menemaninya ke bidan desa. Di perjalanan, Pak Sugeng masih bersikap tenang, tidak terpikir sedikit pun bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Setibanya di klinik, bidan Bu Rini memeriksa Mbak Susi dengan seksama. Setelah beberapa pertanyaan dan pemeriksaan sederhana, Bu Rini tersenyum lebar. "Mbak Susi, selamat ya. Sepertinya Mbak hamil." Mendengar kabar itu, wajah Mbak Susi langsung memerah. Ia menoleh ke arah Pak Sugeng yang terlihat terdiam. Matanya membelalak seakan tidak percaya. "Bu Rini, serius ini? Saya hamil?" tanya Mbak Susi dengan suara bergetar. "Iya, Mbak. Kalau dilihat dari tanda-tandanya, kemungkinan sudah masuk minggu kelima. Tapi untuk lebih pasti, coba nanti periksa ke dokter kandungan." "Ya," jawab Bu Rini dengan senyum hangat. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di antara mereka berdua terasa canggung. Mbak Susi masih memproses kabar ini, sementara Pak Sugeng terlihat lebih banyak terdiam. Setibanya di rumah, barulah Pak Sugeng angkat bicara. "Susi, ini anugerah dari Allah. Jujur, Bapak nggak pernah menyangka di usia seperti ini masih diberi kesempatan jadi ayah lagi." Mbak Susi hanya bisa tersenyum kecil. Meski dalam hatinya ia juga merasa campur aduk. Kabar ini adalah kebahagiaan sekaligus tantangan besar. Ia tahu, kabar kehamilannya pasti akan semakin membuat warga desa heboh. Benar saja, keesokan harinya, berita kehamilan Mbak Susi menyebar cepat. Warga yang sebelumnya sudah ramai membicarakan pernikahan mereka kini semakin heboh. Banyak yang datang ke rumah untuk mengucapkan selamat, meskipun beberapa di antaranya melontarkan candaan yang sedikit nyinyir. "Pak Sugeng ini luar biasa, ya. Sudah sepuh tapi masih jago bikin kejutan," ujar Pak Karto sambil terkekeh. Namun, Pak Sugeng hanya menanggapinya dengan senyuman. Baginya, kebahagiaan istrinya adalah yang utama. Ia berjanji dalam hati akan melakukan apa saja untuk menjaga kehamilan Mbak Susi dan membahagiakan keluarga kecil mereka. Di tengah kebahagiaan itu, mereka juga mulai menghadapi tantangan baru. Rasa mual Mbak Susi semakin sering, dan Pak Sugeng harus belajar banyak hal. Mulai dari menyiapkan makanan sehat hingga mencari informasi tentang perawatan ibu hamil. "Sugeng, kalau nanti anak kita lahir, kamu mau kasih nama siapa?" tanya Mbak Susi suatu malam. "Kalau laki-laki, biar Bapak kasih nama yang punya arti keberanian. Kalau perempuan, kamu yang pilih, ya. Biar cantik seperti kamu," jawab Pak Sugeng sambil tersenyum. Berita kehamilan Mbak Susi benar-benar menjadi perbincangan hangat di desa Sukamaju. Setiap sudut desa dipenuhi spekulasi dan gosip. Ada yang menganggap kehamilan itu sebagai berkah, tapi tidak sedikit juga yang mencibir. "Pak Sugeng itu pasti pakai jamu kuat, makanya bisa bikin janda muda langsung hamil," bisik seorang ibu di warung Embot Darmi. "Ah, jangan-jangan Mbak Susi hamil duluan sebelum nikah, makanya buru-buru menikah," balas yang lain sambil terkikik. Mendengar gosip yang semakin menjadi-jadi, Mbak Susi mulai merasa tidak nyaman. Apalagi, beberapa tetangga mulai terang-terangan menunjukkan sikap tidak menyenangkan. Ada yang sengaja berbicara dengan nada keras di depan rumah mereka. Ada juga yang berkomentar sinis saat berpapasan. Pak Sugeng, yang menyadari perubahan sikap istrinya, mencoba menenangkan. "Susi, jangan dengarkan omongan mereka. Kita tahu yang sebenarnya, dan itu yang paling penting," ujarnya sambil menggenggam tangan istrinya. Namun, Mbak Susi tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. "Pak, Susi kuat. Tapi, kadang Susi juga malu. Orang-orang terlalu banyak ngomongin kita," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Sugeng memeluk Mbak Susi dengan penuh kasih sayang. "Enduk, hidup ini tidak bisa lepas dari cobaan. Tapi yakinlah, selama kita bersama, semua akan baik-baik saja." Untuk mengurangi beban istrinya, Pak Sugeng mengambil alih sebagian pekerjaan rumah dan membantu di warung. Bahkan, ia mulai sering berkunjung ke pengajian desa untuk menunjukkan bahwa mereka hidup dengan cara yang benar. Secara perlahan, beberapa warga mulai berubah pikiran dan memberikan dukungan. Namun,
Ujian lain datang ketika kesehatan Mbak Susi tiba-tiba menurun. Ia sering merasa lemas dan pingsan. Pak Sugeng, yang sangat khawatir, segera membawanya ke dokter kandungan di kota. Setelah pemeriksaan mendalam, dokter memberikan kabar yang mengejutkan. Ibu Susi, kehamilan Anda cukup berisiko karena usia Anda masih muda. Sementara kondisi rahim menunjukkan tanda-tanda lemah. Anda harus benar-benar menjaga kesehatan dan menghindari stres. Mendengar kabar itu, Pak Sugeng merasa bersalah. Dokter, tolong bantu istri saya. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan, ucapnya penuh harap. Sejak saat itu, Pak Sugeng semakin protektif terhadap Mbak Susi. Ia tidak lagi membiarkan istrinya bekerja terlalu berat, dan selalu memastikan istrinya makan makanan bergizi. Bahkan, ia rela bangun tengah malam untuk memasak bubur atau membuatkan teh hangat. Namun, cobaan terbesar datang ketika Pak Sugeng mendengar kabar bahwa beberapa warga mulai menyebarkan fitnah. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan mereka adalah hasil dari pesugihan, dan kehamilan Mbak Susi adalah bagian dari ritual mistis. Pak Sugeng itu dapat apa sih dari Mbak Susi? Jangan-jangan dia main dukun biar kuat di ranjang, bisik seorang pria di pasar. Pak Sugeng, yang biasanya sabar, akhirnya tidak tahan lagi. Suatu hari, ia memanggil kepala desa dan mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk berkumpul di balai desa. Di hadapan mereka, ia menyampaikan isi hatinya. Saya ini manusia biasa. Tidak ada yang istimewa. Pernikahan saya dengan Susi murni karena cinta dan kasih sayang. Kalau ada yang meragukan, tanyakan langsung ke saya. Jangan menyebarkan fitnah yang hanya akan merugikan semua orang. Sikap tegas Pak Sugeng membuat banyak warga mulai menghormatinya. Mereka sadar, di balik usianya yang tua, ia adalah pria yang penuh tanggung jawab dan cinta. Malam itu, saat mereka berdua duduk di beranda rumah, Mbak Susi memegang tangan suaminya dengan penuh haru. Pak, terima kasih sudah selalu ada untuk Susi. Susi nggak tahu apa yang akan terjadi tanpa Bapak. Susi, kamu adalah hadiah terbesar dalam hidup saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan kita. Balas Pak Sugeng dengan mata berbinar. Namun, ujian besar lain menanti. Bagaimana kondisi kehamilan Mbak Susi ke depannya? Akankah cinta mereka mampu menghadapi semua rintangan ini? Waktu berlalu, dan kehamilan Mbak Susi semakin terlihat jelas. Namun, meskipun demikian, kesehatannya masih cukup rentan. Ada kalanya ia merasa sangat lelah dan pusing, bahkan terkadang kehilangan nafsu makan. Pak Sugeng semakin khawatir dan lebih berhati-hati dalam menjaga istrinya. Ia mengatur semuanya dengan penuh perhatian, membantu memasak, belanja, bahkan menemani Mbak Susi tidur siang. Pada suatu malam yang tenang, ketika keduanya duduk bersama di ruang tamu, Pak Sugeng melihat wajah istrinya yang tampak murung. Susi, kamu kenapa? Sepertinya ada yang mengganjal, tanya Pak Sugeng, merasakan ada sesuatu yang tak biasa dari sikap istrinya. Mbak Susi menatap suaminya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Pak, Susi mulai merasa takut. Kalau nanti anak kita lahir, apakah Bapak bisa tetap sehat dan kuat untuk merawatnya? Bukankah kita sudah tua? Susi takut Bapak tidak bisa melihat anak kita tumbuh besar, ucapnya dengan suara lirih. Pak Sugeng memegang tangan istrinya dengan lembut. Endu, saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya tahu umur kita tidak panjang, tapi saya ingin setiap detik yang saya jalani, saya habiskan denganmu dan anak kita. Jangan pernah ragu, saya akan selalu ada. Mendengar kata-kata suaminya, hati Mbak Susi terharu. Ia merasa sangat diberkati memiliki suami seperti Pak Sugeng. Namun, di sisi lain, kekhawatirannya tentang masa depan anak mereka yang masih dalam kandungan semakin membesar. Keesokan harinya, Pak Sugeng membawa Mbak Susi kembali ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dokter memberi kabar yang cukup menggembirakan. Kehamilan Anda stabil, Mbak. Jika Anda mengikuti petunjuk dan menjaga kesehatan dengan baik, saya rasa Anda bisa melahirkan dengan lancar. Namun, tetap perhatikan kondisi tubuh.
Meskipun berita ini cukup menenangkan, Mbak Susi tetap merasa gelisah. Di dalam hatinya, ada kekhawatiran yang tak kunjung hilang. Namun, Pak Sugeng selalu ada untuk menenangkannya. Setiap malam, ia selalu berbicara dengan lembut, menenangkan istrinya yang sering terbangun dengan mimpi buruk tentang masa depan mereka. Suatu hari, saat mereka berdua duduk di beranda rumah, Mbak Susi mengungkapkan perasaan yang sudah lama ia pendam. "Pak, Susi sebenarnya ingin sekali punya keluarga yang bahagia. Tapi, kadang Susi merasa nggak layak, seperti banyak orang yang meremehkan kita," ucapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pak Sugeng menatap istrinya dengan tatapan lembut. "Susi, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kebahagiaan kita. Saya akan selalu berusaha memberi yang terbaik untuk kita. Apapun yang orang katakan, yang penting kita bahagia, kan?" Mbak Susi merasa tenang mendengar itu. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa kehidupan mereka tidak bisa selalu mulus, tapi yang terpenting adalah saling mendukung dan mencintai. Namun, ketegangan kembali muncul ketika kehamilan Mbak Susi memasuki trimester ketiga. Dokter mulai menyarankan agar ia lebih banyak istirahat. Warga desa yang awalnya memberi banyak ucapan selamat, kini kembali berbicara lebih keras. Mereka mempermasalahkan usia Pak Sugeng yang sudah lanjut, dan meragukan kemampuan pria sepuh itu untuk mengurus bayi. Beberapa tetangga bahkan menanyakan apakah mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan anak mereka. "Pak Sugeng, kamu yakin bisa mengurus anak kecil itu? Umurmu kan udah tua," komentar seorang tetangga dengan nada sinis. Pak Sugeng hanya bisa tersenyum, meski di dalam hatinya, ia merasa sakit. "Saya mungkin tua, tapi saya tidak akan pernah membiarkan anak saya kekurangan kasih sayang. Kalau soal urusan duniawi, saya percaya Allah akan memberikan jalan." Namun, Mbak Susi melihat bahwa suaminya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia tahu, suaminya sudah berusaha terlalu keras untuk menyenangkan orang lain dan menjaga keharmonisan keluarga mereka. Mbak Susi memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun mereka berbeda usia, dan banyak orang meragukan mereka bisa bahagia. Ia mulai berinisiatif mengatur ulang rumah, membeli perlengkapan bayi, dan mengajak Pak Sugeng lebih banyak beristirahat. "Pak, kita akan punya keluarga yang bahagia. Saya percaya kita bisa melalui semua ini," ucap Mbak Susi dengan semangat yang baru. Pak Sugeng menatap istrinya dengan mata yang penuh cinta. "Terima kasih, Enduk. Kamu benar-benar membuat hidup saya lebih berarti. Saya yakin, meski berat, kita akan melewati semua cobaan ini bersama." Namun, ujian mereka belum selesai. Kehamilan Mbak Susi semakin mendekati hari kelahiran, dan ketegangan pun mulai meningkat. Akankah mereka berhasil menghadapi semua tantangan ini? Bagaimana dengan masa depan anak mereka? Hari yang dinanti akhirnya tiba. Mbak Susi, yang sudah mendekati waktu persalinannya, mulai merasakan kontraksi yang semakin intens. Pak Sugeng, yang sudah khawatir sejak lama, tetap tenang. Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, berlaku hati-hati dan menenangkan Mbak Susi setiap kali rasa sakit datang. "Susi, ini ujian terakhir kita, tapi kita sudah siap. Saya di sini, nunggu kamu keluarin kekuatanmu," ujar Pak Sugeng dengan penuh keyakinan, meskipun wajahnya sedikit tegang. Mbak Susi menatap suaminya dengan mata yang penuh rasa cinta. Semua kekhawatiran tentang masa depan, tentang usia Pak Sugeng yang sudah lanjut, rasanya menghilang seiring dengan kehadiran suami di sisinya. Saat tiba di rumah sakit, kondisi Mbak Susi semakin memburuk. Dokter dan suster bergegas membawa Mbak Susi ke ruang bersalin. Pak Sugeng duduk di ruang tunggu, tak bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam sana. Ia hanya bisa berdoa, berharap semuanya berjalan lancar. Beberapa jam berlalu dengan penuh ketegangan, dan akhirnya, suara tangisan bayi terdengar menggemparkan ruang rumah sakit. "Selamat, Pak Sugeng. Anda diberkahi seorang anak laki-laki yang sehat,"
ujar dokter dengan senyum bahagia. Pak Sugeng tidak bisa menahan air matanya. Ia segera berlari ke ruangan tempat istrinya dan anak mereka berada. Di sana, Mbak Susi sudah terbaring lemah, namun wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Ia memeluk bayi mereka yang baru lahir dengan penuh cinta. "Lihat, Pak, anak kita berhasil. Kita buktikan semuanya," ucap Mbak Susi dengan suara lemah namun penuh haru. Pak Sugeng duduk di samping istrinya, menatap bayi mereka yang lucu. Bayi itu mirip sekali dengan Pak Sugeng, kulit putih bersih, mata besar, dan hidung yang sedikit mancung. Sementara Mbak Susi, meskipun lelah, masih bisa tersenyum bahagia. "Kita akan memberikan yang terbaik untuk anak ini. Apapun yang terjadi, dia akan tumbuh dalam kasih sayang kita," ucap Pak Sugeng sambil menggenggam tangan istrinya. Mereka tidak memedulikan lagi omongan orang-orang yang selalu meragukan mereka. Apa yang mereka miliki sekarang adalah cinta yang sejati. Cinta yang tumbuh dan berkembang meski banyak yang meragukan. Hari-hari selanjutnya, meskipun penuh tantangan, menjadi lebih ringan bagi Pak Sugeng dan Mbak Susi. Mereka merawat anak mereka dengan penuh kasih sayang. Setiap malam, Pak Sugeng selalu menyanyikan lagu lembut untuk anak mereka. Sementara Mbak Susi, meskipun kelelahan, tetap tersenyum karena melihat suami dan anaknya begitu bahagia. Seiring berjalannya waktu, Pak Sugeng mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan, namun ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang untuk keluarganya. Pada suatu sore, saat mereka bertiga duduk di beranda rumah, Pak Sugeng merangkul Mbak Susi dan anak mereka. "Susi, saya tahu hidup kita tidak selalu mudah. Tapi saya tak pernah menyesal memilih kamu. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Dan anak kita adalah kebahagiaan yang tak ternilai," ucapnya dengan suara penuh emosi. Mbak Susi memeluk suaminya dengan erat. "Pak, saya juga merasa begitu. Kita akan bersama-sama menghadapi masa depan, apapun yang datang. Saya janji, saya akan selalu ada di sampingmu." Kehidupan mereka tidak selalu sempurna, tetapi mereka tahu satu hal, cinta mereka tak akan pernah pudar. Dengan kebahagiaan yang sederhana, mereka terus membangun keluarga kecil mereka, bersama anak mereka yang kini tumbuh sehat dan ceria. Dalam sudut pandang cinta, ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari perjalanan hubungan, baik itu dalam pernikahan, persahabatan, maupun hubungan keluarga. Cinta bukan sekadar perasaan, tetapi juga tindakan nyata yang penuh pengorbanan, pengertian, dan rasa saling menghormati. Berikut adalah beberapa pelajaran edukatif yang bisa dipetik dari sudut pandang cinta. 1. Cinta itu memilih, bukan hanya merasakan. Cinta bukan hanya soal perasaan yang datang dan pergi. Sebagai contoh, dalam sebuah hubungan yang langgeng, cinta adalah tentang memilih untuk tetap bersama, merawat satu sama lain, dan bekerja sama mengatasi segala tantangan. Cinta yang sejati seringkali diuji oleh waktu dan situasi. Dan yang terpenting adalah komitmen untuk saling mendukung, meskipun perasaan itu kadang berubah-ubah. 2. Cinta itu menghargai perbedaan. Dalam hubungan, kita seringkali bertemu dengan perbedaan yang mungkin tampak besar. Entah itu perbedaan karakter, pandangan hidup, atau cara komunikasi. Namun, cinta mengajarkan kita untuk menerima perbedaan tersebut, bukan memaksakan pasangan menjadi seperti kita. Seperti dalam cerita Pak Sugeng dan Mbak Susi, meskipun usia mereka jauh berbeda, mereka belajar untuk saling menerima dan memahami satu sama lain. Cinta yang sejati tumbuh bukan karena persamaan, tetapi karena saling menghargai kekurangan dan kelebihan. 3. Cinta itu saling menguatkan. Cinta sejati datang ketika kita bisa saling menguatkan, terutama saat menghadapi masa-masa sulit. Saat kita merasa lemah, pasangan yang mencintai kita akan ada untuk mengangkat kita, memberikan semangat, dan memberikan dukungan tanpa syarat. Cinta bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, tetapi pasangan yang akan selalu ada untuk kita, meskipun dalam kondisi yang tidak sempurna. 4. Cinta itu tumbuh bersama.
Hubungan yang sehat adalah hubungan yang tumbuh bersama. Cinta mengajarkan kita untuk berkembang bersama, baik secara pribadi maupun dalam hubungan itu sendiri. Seperti dalam kehidupan Pak Sugeng dan Mbak Susi, meskipun mereka memulai perjalanan mereka dari latar belakang yang berbeda dan banyak tantangan, mereka tumbuh bersama, belajar, beradaptasi, dan menghadapi kehidupan dengan semangat yang lebih kuat. Cinta mengajarkan kita untuk saling mendorong, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang yang kita cintai. 5. Cinta itu kesabaran. Tidak ada hubungan yang selalu mulus. Cinta mengajarkan kita untuk sabar, baik dalam menghadapi perbedaan pendapat, kekurangan pasangan, atau situasi hidup yang sulit. Kesabaran dalam cinta memungkinkan kita untuk lebih memahami pasangan kita dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Seperti saat Mbak Susi meragukan kekuatan Pak Sugeng, namun mereka tetap saling mendukung dan memberi waktu untuk masing-masing menyelesaikan keraguan dan kecemasan mereka. 6. Cinta itu memaafkan. Cinta yang sejati tidak akan berkembang tanpa adanya pengertian dan kemaafan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik besar maupun kecil. Tetapi yang membuat cinta kuat adalah kemampuan untuk memaafkan. Cinta mengajarkan kita untuk melepaskan dendam dan menerima kesalahan, baik dari diri kita sendiri maupun pasangan kita. Ini adalah bagian dari proses pemulihan dan pertumbuhan dalam hubungan. 7. Cinta itu membawa kedamaian. Pada akhirnya, cinta sejati membawa kedamaian, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mencintai dengan sepenuh hati, kita merasa damai dengan keputusan yang kita ambil dan hidup yang kita jalani. Cinta bukan hanya tentang perasaan romantis, tetapi juga tentang menciptakan ruang yang aman dan damai di mana kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya tanpa takut dihakimi. Kesimpulannya, cinta adalah perjalanan yang penuh pelajaran. Cinta sejati mengajarkan kita tentang pengorbanan, kebijaksanaan, kesabaran, dan penerimaan. Cinta bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi juga memberi, mendukung, dan tumbuh bersama. Dalam setiap hubungan, ada tantangan, tetapi dengan cinta yang tulus, segala hal bisa dihadapi bersama, menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Cinta yang paling indah adalah cinta yang membuat kita menjadi lebih baik. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang yang kita cintai.